Halo semuanya, salam ketemu lagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat bersama keluarga maupun orang-orang yang dicintai di rumah masing-masing. Pada kali ini saya Kade Nurianto akan membawakan terkait dengan asuhan keperawatan komunitas, terutama pada kelompok atau agregat ibu hamil. Nah, barangkali adik-adik masih ingat terkait dengan asuhan keperawatan komunitas. Nah, kemudian asuhan pada kelompok. Jadi, ibu hamil ini merupakan bagian dari kelompok di sebuah komunitas. Sehingga ketika kita menjadi seorang perawat komunitas, tentu kita harus mampu memberikan asuhan keperawatan, terutama pada kelompok ibu hamil tersebut. Karena kalau kita lihat di komunitas, jadi tidak jarang bahwa kita temukan di komunitas itu beberapa kelompok yang memang memiliki masalah kesehatan yang sama. Apakah masalahnya itu dalam masalah fisik, masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kesempatan ini termasuk kelompok yang memiliki masalah fisik ya terkait dengan kondisi kehamilan daripada ibu-ibu tersebut. Nah, kalau kita rujuk kembali, mengingat kembali ke awal pertemuan, di mana kita membahas terkait dengan kelompok khusus, maka yang disebut dengan kelompok khusus tersebut adalah sekelompok masyarakat atau individu oleh karena adanya keadaan fisik, itu yang digarisbawahi, mental maupun sosial budayanya, ataupun ekonominya perlu mendapatkan sebuah bantuan, bimbingan dan pelayanan kesehatan maupun asuhan keperawatan oleh karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan daripada kelompok tersebut dalam memelihara kesehatan dan mempertahankan kesehatan dirinya sendiri. Nah, jadi itu menurut Robi'i 2010. Nah, sehingga ibu hamil yang ada di komunitas ini termasuk adalah kelompok khusus oleh karena suatu keadaan fisiknya yang mengalami suatu gangguan sehingga perlu mendapatkan bantuan bimbingan dan pelayanan melalui asuhan keperawatan komunitas tersebut. Nah, barangkali kalau kita rujuk kembali, mungkin adik-adik sudah mendapatkan daripada asuhan keperawatan ibu hamil atau di maternitas. Nah, jadi itu berkaitan dengan individu per individu daripada ibu hamil tersebut. Mungkin ketika datang ke pusat pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, ketika itu adik-adik melakukan pengkajian terhadap ibu hamil secara individual. Nah, saat ini kita akan berhadapan bagaimana melakukan suatu asuhan keperawatan kepada kelompok yang terdiri dari beberapa ibu hamil di komunitas. Nah, sebelum ke sana ya barangkali kita merefleksikan kembali apa sih ya, kehamilan tersebut, masalah-masalah yang sering dimunculkan atau sering dihadapi oleh ibu hamil. Nah, ini yang saya sampaikan, kehamilan adalah suatu rangkaian peristiwa di mana peristiwa itu baru terjadi ketika ovum itu dibuahi. Ya, jadi dibuahi. Nah, kemudian pembuahan daripada ovum itu akhirnya berkembang ya menjadi fetus yang sampai aterm. Ya, sampai besar mungkin sampai 9 bulan yang nantinya akan dilahirkan daripada fetus atau janin tersebut.
Nah, berikutnya ada beberapa tanda gejala kehamilan. Barangkali dari beberapa tanda gejala ini banyak lagi yang bisa kita identifikasi terkait dengan kehamilan. Ya, beberapa contohnya misalnya tidak terjadinya menstruasi kembali. Ya, jadi ketika ibu hamil, ibu mengalami kehamilan, maka mereka tidak akan lagi haid. Ya. Kemudian payudara juga sudah berubah, ya baik itu dari sisi ukuran maupun bentuk dan lain sebagainya. Adanya morning sickness barangkali mual dan muntah, ya terutama pada pagi hari. Jadi selalu mengeluhkan terjadinya mual-mual. Kemudian meningkatnya frekuensi dalam buang air kecil karena adanya penekanan daripada uterus ya ke kandung kemih sehingga akan menyebabkan kondisi di mana ibu itu akan sering memiliki keinginan untuk berkemih. Kemudian adanya tanda-tanda Chadwick, ya jadi tanda-tanda di mana adanya suatu bercak atau garis-garis yang berwarna keunguan pada area vagina. Ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu banyak lagi gejala-gejala tanda yang bisa dimunculkan terhadap kehamilan. Nah, kemudian berikutnya masalah-masalah yang sering dialami, yang sering terjadi pada ibu hamil, terutama kondisi kita di Indonesia ini, masalah-masalah yang banyak menyebabkan terjadinya angka kematian pada ibu hamil itu oleh karena diantaranya ada perdarahan. Ya, jadi saat hamil perdarahan, kemudian adanya infeksi di kandungan. Kemudian diabetes mellitus terutama terjadi pada saat gestasional, DDM pada masa kehamilan, mungkin keguguran, ya di mana usia kehamilan belum mencapai term, ya kemudian lahir, ya kemudian meninggal abortus, atau mungkin preeklamsi. Jadi suatu kondisi di mana ibu hamil mengalami kondisi peningkatan tekanan darah saat hamil, mungkin udem, atau mengalami protein urea. Jadi kencingnya mengandung protein. Nah, ini beberapa masalah-masalah yang sering dihadapi dan menyebabkan terjadinya angka kematian yang tinggi pada ibu hamil. Sehingga inilah yang perlu kita antisipasi sebagai seorang perawat komunitas ketika ada ibu hamil di komunitas, ketika ada kelompok-kelompok ibu hamil di komunitas, itu sangat perlu kita memberikan suatu asuhan keperawatan sehingga kondisi-kondisi ini terkait dengan penyebab kematian ini itu bisa diminimalkan atau mungkin bisa dihilangkan sehingga tidak terjadi suatu masalah kematian kembali pada ibu hamil. Nah, itu sedikit terkait dengan konsep-konsep ya sekilas. Nah, berikutnya bagaimana sih kita bisa memberikan atau melakukan asuhan keperawatan pada kelompok ibu hamil tersebut? Nah, tentunya kita harus kembali lagi ketika kita memberikan suatu asuhan keperawatan, kita akan melakukannya terkait dengan pelaksanaan proses keperawatan. Jadi mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Nah, terkait dengan pengkajian mungkin ada beberapa item sistem yang perlu kita dapatkan datanya untuk bisa kita melanjutkan ke arah masalah, rencana, dan sampai evaluasi. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita kaji di dalam perawatan kelompok ibu hamil di komunitas ini? Ya, tentu kita harus melihat komponen-komponen daripada pengkajian terkait dengan yang pertama itu adalah data inti.
Apa yang kita perlu dapatkan di data inti tersebut, ya berdasarkan community as a partner, jadi kita perlu mengetahui sedikit sejarah daripada kelompok ibu hamil di komunitas tersebut. Ya kira-kira secara sejarah bagaimana kelompok komunitas itu terwujud atau terbentuk atau ada. Misalnya dia di komunitas A atau di desa A, desa B, Banjar A, Banjar B, dan lain sebagainya. Bagaimana terbentuknya, sejarah terbentuknya daripada komunitas tersebut, wilayah tersebut. Nah, jadi itu kita tanyakan sejarah wilayahnya, baik itu kepada ibu hamil, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Nah, sampai kita mendapatkan sejarah berkaitan dengan kondisi-kondisi kesehatan yang merujuk pada kondisi kehamilan. Kira-kira secara sejarahnya ada nggak kaitan mungkin secara budaya, secara adat, ada masalah-masalah, ada kondisi-kondisi yang berhubungan dengan keadaan kehamilan di wilayah tersebut. Ya, barangkali ketika ada ibu hamil yang mengalami kondisi A, B, C, itu termasuk kondisi yang berbahaya, ada kutukan yang perlu diberikan suatu treatment tertentu dari sisi budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita dapatkan. Kira-kira saat ini mereka masih tidak mengalami atau menganut hal tersebut sehingga ternyata karena budayanya lah kondisi ini banyak terjadi di ibu hamil karena tidak boleh makan ini, mengkonsumsi itu dan lain sebagainya. Dilihat dari historinya, sejarahnya pada masa lampau. Nah, kemudian selanjutnya selain sejarah secara inti di dalam pengkajian perlu kita dapatkan data demografi. Ya, baik itu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, maupun kondisi-kondisi piramida penduduk di komunitas tersebut. Nah, kalau kita lihat usia, mungkin kehamilan ini, ternyata kok rata-rata usianya 20 tahun. Itu sudah hamil. Ada kelompok ibu hamil dari 10 yang ada, ternyata 8 itu hamilnya ketika ibu-ibu ini usia muda. Nah, kemudian jenis kelamin, ya barangkali ini sudah jelas ya jenis kelamin pada ibu hamil ya eh, perempuan atau wanita. Nah, barangkali ya jenis kelamin dari penduduk yang lain. Ya, perlu kita juga identifikasi karena ini adalah komunitas, tapi kita fokuskan dia ke ibu hamilnya. Kemudian pendidikan udah jelas, pekerjaan pun. Nah, piramida penduduk kira-kira bagaimana bentuk piramid penduduk komunitas tersebut. Kemudian piramid daripada penduduk ibu hamilnya. Ternyata kok piramidanya kebalik gitu misalnya usia bayi yang banyak atau usia lansia yang banyak. Kemudian tidak beraturan itu misalnya ya silahkan itu diidentifikasi. Nah, kemudian bisa juga mengidentifikasi daripada kelompok ibu hamil itu sendiri. Ya, seperti tadi, ternyata usia muda yang banyak atau usia tua yang banyak di komunitas itu yang sedang hamil. Nah, barangkali itu data intinya, kemudian data subsistemnya. Ya, dari 8 sistem yang perlu kita dapatkan, misalnya kondisi fisik dan lingkungan. Nah, perlu kita kaji di sana bagaimana keadaan lingkungan maupun kondisi geografis tempat atau wilayah daripada komunitas tersebut. Apakah pegunungan, apakah pantai, apakah daratan, dan lain sebagainya. Ada lembah dan yang lain. Kemudian batas-batas wilayah komunitas tersebut, batas utaranya, timurnya, selatan, barat, dan lain sebagainya. Bagaimana gambaran wilayah di sana, iklim yang dialami oleh wilayah tersebut, maupun kondisi-kondisi kesehatan perumahan. Apakah padat, kumuh, ya, kemudian sanitasinya kotor,
pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu kita identifikasi secara fisik dan lingkungannya. Ada nggak yang mempengaruhi daripada kesehatan ibu hamil dari sisi fisik dan lingkungan? Kemudian pendidikan atau pelayanan kesehatan, kita perlu menanyakan, mengidentifikasi berbagai jenis institusi pendidikan yang ada di sekitar komunitas tersebut. Kemudian ada nggak pelayanan-pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada ibu hamil, baik itu contohnya terkait dengan keluarga berencana. Ya kira-kira ada ternyata puskesmas, ada pustu, kemudian ada klinik-klinik dan lain sebagainya yang memang bisa memberikan pelayanan terhadap ibu hamil berkaitan dengan ANC-nya maupun program KB yang bisa didapatkan. Nah, kemudian subsistem yang lain komunikasi, kita perlu dapatkan data berbagai jenis komunikasi yang digunakan oleh ibu hamil pada saat berkomunikasi dengan masyarakat atau keluarga di area komunitas tersebut. Bahasanya barangkali, kemudian media yang digunakan di dalam berkomunikasi, apakah dia masih secara manual menggunakan tulisan, surat, atau sudah secara elektronik, handphone, dan hal yang lainnya secara daring melalui internet. Nah, itu secara subsistem yang lain, kemudian kesehatan dan pelayanan sosial. Jadi kita identifikasi di komunitas ibu hamil itu terkait dengan unit pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama pelayanan yang bisa diberikan kepada ibu hamil. Apakah pelayanan kesehatan modern yang sudah tersedia di sana maupun yang masih sifatnya tradisional. Ya, kemudian ada nggak pelayan kesehatan atau tenaga kesehatan yang siap untuk bisa melayani ibu hamil di komunitas tersebut, baik itu perawat, bidan, dokter, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada kegiatan-kegiatan home care untuk memberikan perawatan kepada ibu hamil langsung di rumah mereka masing-masing. Kemudian adanya tempat pelayanan sosial ya untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada ibu hamil di komunitas tersebut, atau mungkin adanya pelayanan-pelayanan terhadap gangguan kesehatan jiwa komunitas yang ada di komunitas tersebut. Ya baik itu dikhususkan kepada ibu hamil maupun secara umum di komunitas tempat kelompok ibu hamil tersebut, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan pelayanan sosial. Nah, berikutnya secara subsistem keamanan dan transportasi. Nah, jadi perlu kita identifikasi bagaimana kondisi atau kelompok ibu hamil itu untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Ya, jadi apa yang digunakan, jenis transportasi yang dipakai ya oleh ibu hamil di dalam interaksinya dengan orang-orang di sekitar itu atau keluar komunitas. Apakah transportasi umum atau pribadi yang digunakan, kemudian adanya pelayanan perlindungan yang tersedia untuk ibu hamil, apakah ada asuransi khusus, ada arisan kelompok ibu hamil untuk membantu anggota di sana terkait dengan kehamilan, kalau ada masalah, ada bantuan-bantuan dari kelompok-kelompok tersebut, arisan-arisan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian secara keamanan, kualitas polusi udara yang ada mungkin dekat dengan pabrik yang memang terkontaminasi oleh polusi daripada asap pabrik-pabrik yang bisa mempengaruhi kondisi-kondisi kehamilan barangkali. Kemudian jenis kejahatan ya yang sering terjadi, apakah berkaitan dengan kondisi keamanan-keamanan yang ada di komunitas. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat secara keamanan dan transportasi. Kemudian dari sisi ekonomi, ya perlu kita lihat status ekonomi ibu hamil. Ya baik itu dari sisi pekerjaannya, pendapatannya. Oh ternyata ibu hamil ini adalah ibu rumah tangga, di mana suaminya juga pekerjaannya tidak menetap, penghasilannya tidak tetap,
dari sisi ekonomi ternyata untuk kebutuhan sehari-hari barangkali masih kurang. Nah, itu dari sisi ekonomi yang bisa mempengaruhi status kesehatan, sehingga tidak mampu untuk menyediakan terkait dengan nutrisi yang cukup bagi perkembangan kehamilan ibu tersebut. Kemudian barangkali hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yang lain, nah itu perlu kita kaji. Apakah di sana ada industri-industri yang memang bisa memberikan paling tidak bantuan ekonomi ya kepada komunitas maupun kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian politik dan pemerintahan. Nah, kira-kira di komunitas itu ada nggak aktivitas-aktivitas politik yang bisa mempengaruhi kondisi pemegang kebijakan ya di komunitas tersebut? Ya, oh ternyata ada suatu kegiatan partai politik, mereka punya calon di komunitas tersebut, kemudian mereka punya anggota dewan dan lain sebagainya yang bisa memberikan bantuan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan komunitas atau bisa memberikan tambahan pendapatan bagi komunitas atau kelompok-kelompok ibu hamil di sana. Oh, ternyata ada perwakilan dewan di sana. Ya, barangkali setiap kebijakan yang berkaitan dengan kehamilan, bantuan kepada ibu hamil, itu sering mendapatkan bantuan-bantuan tersebut di komunitas itu. Nah, barangkali itu kaitannya politik dan pemerintahan. Jadi, setiap program yang dimiliki oleh pemerintah itu pasti masuk dan didapatkan oleh komunitas di sana. Atau malah sebaliknya, oh ternyata kok di komunitas itu kemarin dari sisi aktivitas politik kemarin menjagokan salah satu calon kemudian tidak lolos. Nah, barangkali saat ini tidak pernah ada bantuan apapun karena memang calonnya tidak lolos dan anggota-anggota yang ada secara politik itu karena di sana basisnya dalam tanda kutip lawan, jadi itu tidak pernah diberikan suatu bantuan-bantuan apapun. Nah, barangkali itu juga akan mempengaruhi dari sisi kesejahteraan maupun kesehatan di komunitas ataupun kelompok-kelompok tersebut. Kemudian rekreasi, apa bentuk daripada rekreasi yang sering dilakukan oleh komunitas di sana, terutama ibu hamil. Apakah jalan-jalan, apakah bercerita di taman desa atau komunitas, atau mungkin tidak pernah sama sekali, sehingga memunculkan adanya suatu stres yang bisa mempengaruhi, menyebabkan adanya gangguan secara psikologis terhadap kehamilan. Ya, menjadi stres, cemas, depresi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada nggak fasilitas rekreasi yang bisa dimanfaatkan seperti yang saya sampaikan di komunitas itu? Jadi misalnya adanya taman desa, taman-taman komunitas, tempat-tempat rekreasi bermain anak-anak, jogging track, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas maupun kelompok hamil di masyarakat komunitas tersebut. Nah, itu data-data yang perlu kita dapatkan dari sisi asesmennya, pengkajiannya. Nah, setelah kita dapatkan datanya, tentu selanjutnya kita akan menganalisa, mengelompokkan daripada data-data yang kita dapatkan, baik itu data yang kita dapatkan melalui wawancara, ataupun kita dapatkan melalui observasi langsung di komunitas, terutama kelompok ibu hamil tersebut. Nah, dari analisa tersebut, mungkin seperti ini contohnya. Jadi ada kolom analisanya, masalah dan diagnosa yang mungkin akan muncul dari data-data yang ada. Nah, jadi itu kita ambil semuanya, kita kelompokkan. Apakah akan memunculkan satu masalah, dua masalah, tiga masalah, dan sampai berapa masalah pun itu harus kita gambarkan berdasarkan data yang kita dapat. Nah, kemudian diagnosa itu semua berdasarkan analisa dan pengelompokan data tersebut.
Nah, barangkali ini silakan nanti kita bersama-sama merujuk kembali ke Nanda ya untuk merumuskan diagnosanya, atau barangkali minimal kita merumuskan ini berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI. Ya, jadi itu adalah sumber utama yang perlu kita pakai bersama-sama untuk merumuskan diagnosa tersebut. Ya, barangkali sebelumnya itu banyak sumber yang lain berkaitan dengan diagnosa, akan tetapi untuk saat ini sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan ujian hukum, jadi kita hanya merujuk penyusunan diagnosa itu ke Nanda dan SDKI. Ya, misalnya defisit nutrisi, defisit volume cairan, coping tidak efektif, intoleransi aktivitas, gangguan rasa nyaman, ansietas, maupun nausea ya berhubungan dengan kehamilan. Ya, jadi silakan kita mengidentifikasi masing-masing sesuai dengan analisa yang kita rumuskan, sesuai dengan data yang kita dapatkan. Ini beberapa contoh saja, banyak lagi diagnosa yang bisa kita rumuskan di kelompok ibu hamil ini. Nah, ini yang spesifik terkait dengan penyusunan perencanaan, karena memang di sini harus ada sasarannya, metodenya, waktu, dan tempat. Ya, ketika kita membuat perencanaan di individu, ya barangkali rencananya, kemudian rasional, nah itu yang muncul. Sedangkan sasaran, metode, waktu, tempat itu tidak muncul di asuhan individu. Ya, nah barangkali ini yang perlu kita identifikasi untuk perencanaan di keperawatan agregat kelompok ibu hamil di komunitas. Misalnya diagnosanya defisit nutrisi, kemudian tujuannya itu sudah jelas, kita bisa merumuskan terkait dengan SMART-nya, kriteria hasilnya, spesifik, measurable, achievable, apalagi ya Dede? Ya, jadi time, ya waktunya kapan. Ya, misalnya setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, jadi nutrisi terpenuhi dengan kita apa yang bisa kita nilai untuk menentukan bahwa nutrisi itu sudah bisa terpenuhi atau tercukupi pada kelompok ibu hamil ini. Nah, kemudian rencana tindakannya silakan bisa diidentifikasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Kalau misalnya dia kurang knowledge penyebabnya, nah tentunya kita harus bisa merencanakan bagaimana meningkatkan daripada pengetahuan ibu hamil, kelompok ibu hamil, untuk mereka paham dengan kehamilan, paham dengan kebutuhan nutrisi pada kehamilan. Nah, kalau misalnya karena dia asupannya yang kurang, ya tidak cukup, nah barangkali kita perlu memberikan asupan yang memadai terhadap kehamilan atau ibu hamil tersebut. Nah, jadi apapun rencananya ya silakan, yang penting itu benar-benar bisa nantinya kita implementasikan kepada ibu hamil. Jangan membuat suatu perencanaan yang terlalu tinggi padahal di sana tidak mampu untuk dikerjakan. Ya, contohnya misalnya kita sudah melihat bahwa secara ekonomi ibu hamil ini di sana itu di komunitas itu memang pas-pasan. Ya, untuk makan sehari-hari mungkin masih kurang. Kita sudah merencanakan bagaimana ibu hamil harus menyiapkan makanan bergizi terkait dengan susu ibu hamil yang harus diminum setiap hari 3 kali. Itu misalnya. Ya, ya. Jadi paling tidak misalnya kalau secara standar untuk meningkatkan nutrisinya 3 kali dalam sehari, mungkin bisa kita berdayakan, kita anjurkan untuk bisa minumnya hanya 1 kali dalam sehari barangkali, ya sesuai dengan kemampuan. Nah, itu disebut dengan rencana yang mungkin bisa diimplementasikan. Nah, kemudian sasaran, nah barangkali siapa yang perlu kita berikan pemahaman terkait dengan rencana yang kita sudah buat ini untuk pengetahuan, contohnya di sini. Bisa pemimpin daripada komunitas di sana, atau mungkin ada kader-kader di komunitas itu.
Ya, kemudian ya tentunya ibu hamil itu juga harus menjadi sasaran utama. Ya, ketika misalnya ibu hamil ini kurang paham, karena kita sudah memberikan juga kepada kader kesehatan yang nantinya setelah kita tidak setiap hari ada di komunitas, merekalah yang nantinya meneruskan informasi tersebut kepada semua ibu hamil. Nah, kemudian metodenya ya barangkali silakan diidentifikasi untuk memberikan pengetahuan apakah komunikasi langsung, diskusi, maupun melalui media-media tertentu yang bisa kita berikan ke ibu hamil maupun sasaran-sasaran yang lain. Kemudian kapan kita akan melakukannya itu dari sisi waktunya. Ya, jadi waktu itu juga kita pertimbangkan berdasarkan kondisi-kondisi di komunitas. Jangan misalnya memaksakan diri. Misalnya perawatnya bisa pagi, ternyata komunitas di sana pagi hari mereka sedang bekerja. Itu kita sesuaikan dengan kondisi komunitas maupun sasaran-sasaran yang kita berikan asuhan. Kemudian di mana kita akan memberikan melakukan tindakan tersebut? Apakah tempat-tempat tertentu di suatu wilayah di komunitas tersebut, misalnya di Balai Banjar, Balai Pertemuan, Balai Kelurahan, Gedung Serbaguna, dan lain sebagainya. Atau mungkin langsung di rumah warga masing-masing yang memiliki ibu hamil. Itu bisa kita rencanakan masing-masing. Nah, itu terkait dengan perencanaan. Tentu perencanaan selanjutnya adalah tindakan. Tindakan itu kita sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan. Tentunya apapun yang kita rencanakan itu harusnya mampu kita lakukan untuk menilai terakhir, mengevaluasi bagaimana terkait dengan diagnosa yang sudah kita rumuskan di awal tadi. Nah, untuk evaluasinya apakah nanti masalahnya ini sudah bisa teratasi, belum teratasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita evaluasi melalui SOAP. Jadi S-nya kita tanyakan terkait dengan subjektif daripada data yang kita dapatkan. O-nya itu adalah objektifnya, data objektif. Nah, dari data subjektif dan objektif tersebut, kita klarifikasi, kita cocokkan dengan kriteria hasil kita sesuai dengan tujuan yang kita rumuskan di perencanaan. Nah, kalau misalnya subjektif objektif sesuai dengan tujuan, maka A-nya tentu kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa masalah teratasi. Jadi analisanya ini masalah teratasi. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang belum sesuai dengan tujuan, nah ini yang bisa kita identifikasi bahwa masalah belum teratasi. Ketika masalah belum teratasi, maka kita perlu menyusun P kembali, planning lagi apa yang perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh ibu hamil tersebut agar diagnosa atau masalahnya bisa teratasi. Nah, sementara kalau misalnya analisanya bahwa tujuan itu sudah sesuai dengan S dan O, maka kita bisa identifikasi masalah teratasi, maka planningnya ya tinggal kita mempertahankan daripada kondisi daripada kelompok ibu hamil yang didapatkan sampai saat ini. Jadi kita pertahankan kondisinya biar stabil atau mungkin lebih baik, jangan sampai nanti kondisinya malah turun kembali sehingga muncul kembali diagnosa yang sudah kita identifikasi sebelumnya di awal tersebut. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang perawat komunitas untuk memberikan asuhan keperawatan pada agregat atau kelompok ibu hamil. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sehingga nanti kita sebagai perawat tersebut mampu untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah pada kelompok-kelompok ibu hamil tersebut. Baiklah, barangkali itu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya akhiri dengan selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Silakan cari nanti
sumber-sumber yang lain untuk menambah pengetahuan terkait dengan asuhan pada agregat kelompok ibu hamil.